Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Yuni yang akan sangat bersedih karena menganggap Raisa itu adalah anak kandungnya yang selama ini telah ia cari ya kawan-kawan. Bahkan Yuni pun sampai membawa Raisa ke rumah sakit. Nah, kira-kira apakah nantinya semua sandiwara Tommy ini akan segera terungkap? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Yuni yang ternyata telah dibohongi oleh Tommy ya kawan-kawan. Ya, ternyata Tommy memang sengaja menggiring opini Yuni ya kawan-kawan untuk bisa memalsukan keberadaan anak Yuni yang sebenarnya. Ya, Yuni bahkan sampai datang ke sebuah markas preman ya kawan-kawan untuk bisa menemukan informasi tentang anaknya. Dan di sana Yuni diarahkan ke rumah panti asuhan, yaitu Kasih Bunda ya kawan-kawan. Dan Yuni merasa bahwa di sana mungkin dirinya bisa mendapatkan informasi lebih tentang anaknya. Jadi Yuni pun pergi ke sana dan bertemu dengan ibu panti di sana. Yuni memperlihatkan foto kecil Kirana ya kawan-kawan, dan pengurus panti itu mengatakan bahwa memang dulu 20 tahun lalu mereka menemukan bayi di depan panti dan mereka beri nama Raisa. Yuni pun menjadi tidak sabar ya kawan-kawan untuk bisa bertemu dengan anak kandungnya yang sekarang memiliki nama Raisa. Ya, namun ketika Yuni bertemu dengan Raisa, saat itu kondisi Raisa benar-benar sangat parah ya kawan-kawan. Raisa tidak bisa bangun karena Raisa mengidap penyakit leukemia. Yuni merasa sangat iba melihat anak kandungnya tidak berdaya seperti itu, sehingga Yuni akhirnya memutuskan untuk membawa Raisa ke rumah sakit. Ya, di sini Raisa mendapatkan perawatan yang sangat bagus ya kawan-kawan, yang memang sangat kompeten untuk menangani penyakit Raisa. Namun Raisa juga belum sadarkan diri. Bahkan Yuni hanya bisa melihat Raisa dari balik jendela. Saat Tommy melihat semua itu, Tommy pun terlihat begitu sangat senang ya kawan-kawan, karena Tommy merasa bahwa dirinya berhasil untuk membohongi Yuni. Tommy berpikir bahwa setelah ini Yuni pasti tidak akan pernah mencari keberadaan anaknya lagi setelah Raisa meninggal dunia. Ya, namun tentunya insting seorang ibu itu tidak akan pernah bisa dikelabui ya kawan-kawan, meskipun mungkin saat ini Yuni belum bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi karena Yuni masih dibutakan dengan rasa rindunya untuk bertemu dengan anak kandungnya. Namun setelah nanti Yuni berkali-kali bertemu dengan Amira, Mimin sangat yakin bahwa baik Yuni maupun Amira, mereka berdua sama-sama saling memiliki ikatan batin yang kuat ya kawan-kawan, sehingga mereka pun akan semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Mengapa ketika mereka bertemu selalu ada perasaan hangat dan sangat familiar yang mereka rasakan. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar bagi diri Amira dan juga Yuni. Namun Yuni yang masih berkabung dengan kematian Raisa, tentunya Yuni tidak mau memikirkan hal-hal yang berat setelah dirinya kehilangan putri tercintanya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun tidak ada rahasia yang tidak akan terungkap ya kawan-kawan. Nanti ketika Amira juga akhirnya tahu bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari Kusno, Amira pasti akan mencari jati dirinya ya kawan-kawan. Amira akan menanyakan kepada Kusno tentang siapakah orang tua kandung Amira. Dan Amira juga pasti akan mencari tahu tentang jati dirinya dengan cara apapun ya kawan-kawan. Karena Amira sangat berharap bahwa dirinya masih bisa bertemu dengan orang tuanya. Ya, memang kedua orang tua Amira itu masih hidup, yaitu Lian Bagaskara dan juga Yuni ya kawan-kawan. Dan jika sampai nanti Amira bisa menemukan jati dirinya dan Amira tahu bahwa dirinya adalah anak Bu Yuni dan juga Lian Bagaskara, ini akan menjadi sebuah alur yang sangat menarik dan cukup seru untuk kita nantikan. Ya, tentunya kita tahu bagaimana Lian Bagaskara juga memiliki kuasa ya kawan-kawan, sehingga ketika nanti Lian mengetahui bahwa Amira itu adalah putri kandungnya, mungkin pemikiran Lian Bagaskara akan berubah. Dulu dirinya tidak mau mengakui Amira karena mungkin Amira itu adalah seorang wanita ya kawan-kawan. Lian ingin anak laki-laki untuk meneruskan bisnisnya, namun ternyata anak dari Yuni adalah perempuan sehingga mereka pun dibuang begitu saja ya kawan-kawan. Namun setelah melihat bagaimana potensi Amira dan juga bagaimana perkembangan Amira selama ini, Lian mungkin akan mempertimbangkan Amira. Dan ketika nanti Lian benar-benar menerima Amira sebagai anaknya, kehidupan Amira akan berubah drastis ya kawan-kawan. Ya, entah itu berubah bahagia atau justru malah semakin menderita. Karena secara logika memang Amira harusnya bahagia ya kawan-kawan, karena dirinya adalah anak dari orang yang kaya raya dan memiliki kuasa. Namun kebahagiaan itu belum tentu benar-benar terjadi, karena ketika nanti Amira mengetahui bahwa dirinya adalah anak Lian Bagaskara, itu berarti Amira adalah anak dari musuh bebuyutan Bastian Rahardian. Dan sekaligus Amira juga pasti akan menjadi musuh bagi Aksara Rahardian. Wah, benar-benar makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Kira-kira apakah nantinya kebohongan Tommy ini akan segera terungkap ya kawan-kawan, bahwa ternyata Tommy dan juga Kusno telah bersekongkol untuk menyingkirkan Kirana kecil dari Yuni ya kawan-kawan. Dan apakah nantinya yang akan Amira lakukan kepada Kusno dan juga Tommy setelah mengetahui bahwa mereka adalah penyebab Amira mengalami penderitaan selama ini. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.